Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Akram Palalungi, jalastu fil fasli PAI reguler B. Wal'an, ismahuli an ashraha lakum darasan tahtal mawdu al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah al-mubtada wal khobar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan pelajaran tentang al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah dan al-mubtada wal khobar. Al-awwal, al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Ma hiya al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah? Yang pertama, apa itu jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah? Al-jumlatul ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan ismun, kata benda. Kalimat ini biasanya tersusun dari ismun, kata benda, dan fi'lun, kata kerja. Fi'il, kata kerja, di sini biasanya berupa fi'lul madhi, kata kerja lampau, akan tetapi bisa juga menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja yang dilakukan atau yang sedang dilakukan. Al-misal minal jumlatul ismiyah, contoh dari jumlatul ismiyah. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta. Muslimani qa'imani, dua orang muslim berdiri. Al-misal al-awwal, contoh yang pertama. Zaidun qa'imun, kata Zaidun sebagai mubtada dan kata qa'imun sebagai khobar, sama-sama isi mufrad atau kata benda tunggal, dan muzakkar, kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Al-misal asani, contoh yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu sebagai mubtada atau subjek, sedangkan khobarnya atau predikatnya adalah berupa susunan anak kalimat, yaitu lillahi rabbil alamin. Yang jelas adalah jumlah atau kalimat ini termasuk jumlah ismiyah karena diawali dengan isim atau kata benda, yaitu alhamdu. Bagaimana bisa kita tahu bahwa alhamdu adalah isim? Karena kalimat alhamdu itu diawali dengan alif lam. Atau mungkin lebih lengkapnya dapat kita baca pada artikel pengertian isim, kata benda, pengertian isim atau kata benda, dan ciri-cirinya. Al-misal asalis, contoh yang ketiga. Muslimani qa'imani, kata muslimani sebagai mubtada atau subjek, dan kata qa'imani sebagai khobar, sama-sama isim tasniyah, kata benda yang menunjukkan arti dua. Dari ketiga contoh di atas, semuanya adalah jumlatul ismiyah, karena diawali dengan kata benda atau isim. Summa, ma hiya al-jumlatul fi'liyah? Apa itu jumlatul fi'liyah? Jumlatul fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja, sama dengan namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'lun, kata kerja, dan fa'il sebagai subjek. Fi'lun, kata kerja di sini biasanya berupa fi'lul madhi, kata kerja lampau, tapi bisa juga menggunakan fi'lul mudhari yang sedang dilakukan atau kata kerja yang sedang dilakukan. Fa'il atau subjek dalam jumlah fi'liyah bisa nampak domir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau sesuatu benda. Bisa juga secara tidak nampak domir atau biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il subjek. Yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Al-misal minal jumlatul fi'liyah. Contoh dari jumlatul fi'liyah. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Yakhluqullahu nasa, Allah menciptakan manusia. Daraba Zaidun, yuktabu darsu. Contoh yang pertama. Qama Zaidun, kata qama sebagai fi'lun atau kata kerja. Jika dilihat dari segi waktunya, maka fi'ilnya adalah fi'il madhi
atau kalimat atau kata kerja yang sudah dilakukan. Dan jika dilihat dari segi jenisnya, fi'lun ini merupakan fi'lul lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata Zaidun menjadi fa'ilnya atau menjadi subjeknya atau pelakunya. Keduanya sudah termasuk kalimat karena tersusun dari fi'lun atau kata kerja dan fa'il sebagai subjek walaupun hanya dua kata. Al-misal asani, contoh yang kedua. Yakhluqullahu nasa. Kata yakhluqu sebagai fi'il, yaitu fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Dan jika dilihat dari jenisnya, fi'il ini adalah fi'il muta'adi, kata kerja yang membutuhkan objek. Kata Allahu sebagai fa'il atau subjek, dan kata an-nasa sebagai maf'ul atau objeknya. Jika tidak ada objeknya, maka kalimat ini tidak sempurna, karena fi'il yakhluqu yang artinya menciptakan, yaitu membutuhkan objek. Al-misal asalis, contoh yang ketiga. Duriba Zaidun, yaktubu darsu. Kata duriba dari kalimat duriba Zaidun menjadi fi'il, yaitu jenis fi'ilnya majhul, atau kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya, atau kata kerja pasif. Maka dari kata Zaidun dinamakan naibul fa'il, atau pengganti subjek. Jadi, jika diterjemahkan menjadi Zaid dipukul. Dari contoh-contoh di atas merupakan jumlatul fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau diawali dengan kata kerja. Wa ba'da ma huwa al-mubtada wal khabar. Al-mubtada adalah subjek atau musnad ilaih yang tidak didahului oleh amil. Sedangkan khobar adalah lafaz yang disandarkan pada mubtada, yang digunakan untuk menyempurnakan faedah bersama mubtada. Adapun jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut jumlatul ismiyah. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang dapat membentuk atau menciptakan jumlah yang berfaedah. Dan seperti contoh, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Adapun mubtada itu berbeda dari khobar, bahwasanya mubtada itu adalah isim yang dikhobari dan sedangkan khobar itu adalah isim yang memberikan khobar. Zaidun qa'imun, Zaidun adalah mubtada, qa'imun adalah khobarnya. Cukup sekian pelajaran singkat yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.